Di video kali ini saya akan tunjukkan update terbaru lagi dari OpenAI, yaitu ChatGPT 4o. Jadi kemarin salah satu teman kita yang udah membeli ebook yang saya tulis, yaitu Prompt Engineering Secret. Di sini beliau bertanya, gimana sih cara akses GPT-O-nya? Oke, langsung saja karena kemarin belum saya bahas ya, karena terlalu panjang nanti saya bahas. Jadi di video ini saya akan bantu ngejawab dan juga ngejelasin ini semua untuk Anda. Nah, di sini bisa Anda lihat di tampilan layar kaca Anda masing-masing ya. Untuk mengakses GPT 4o ya, 4o di ChatGPT, yaitu pengguna untuk level gratis akan secara default itu dapat menggunakan GPT-O dengan batasan limit ya. Nah, jadi nanti saya tunjukin juga, kalau nggak salah limitnya itu ada 5 ya. Jadi Anda bisa menggunakan fitur GPT 4o secara default bagi yang gratis ini untuk 5 kali ya. Apa aja sih yang bisa digunain, yaitu free user ya. Di sini bisa menggunakan analisa data, bisa mengunggah file, bisa menjelajahi browser. Nah, itu nanti lebih spesifiknya mungkin di webinar ya saya jelasin. Discovering and using ChatGPT, yaitu menemukan dan menggunakan ChatGPT, dan Vision, yaitu kemampuan yang bisa melihat ya, seperti di video kemarin yang ngebantu orang tunanetra itu untuk melihat sekitarnya ya, terus ngorder pesan taksi online dan melihat pemandangan di sekeliling danau ya, kalau Anda lihat video pertama saya yang ini ya. Nah, di sini untuk pengguna GPT 3.5 alias gratis, Anda tinggal nanti tekan aja di bagian pojok kiri atas ya, bagian pojok atas, untuk bisa langsung mengupgrade ke ChatGPT Plus untuk mendapatkan akses GPT-O yang tanpa batasan seperti itu. Dan untuk GPT Plus dan tim di sini sama juga, tombolnya ada di sebelah kanan juga nanti. Nah, di situ bedanya dengan yang gratis sama yang berbayar, yang plus, yaitu nanti di pilihan menunya ya. Jadi ketika pilih menu, mode itu kalau yang plus dia bisa milih mau pakai yang GPT 4-nya aja, mau yang pakai yang turbo, apa yang mau yang 4o-nya gitu loh. Tapi kalau yang gratis dia secara by default langsung GPT 4o gitu ya. Seperti apa? Nah, kemampuannya saya tes kali ini dengan menggunakan teknik prompt engineering dengan ngetes kemampuan visionnya dari GPT-4o. Oke, di sini saya udah masuk ke dalam dashboardnya ya. Langsung kita ngobrol sama si ChatGPT-nya. Nah, tadi yang menu tadi itu ada di pojok sebelah sini. Jadi kalau Anda nanti cari, Mas, menunya di mana? Menunya ada di sebelah sini ya. Per video ini saya ambil menunya ada di sini. Jadi biar nggak salah ya. Nah, ini saya pakai pengguna GPT gratis. Nanti kalau bagi Anda yang gunakan Pro, yang berbayar, nanti ada di sini tulisannya GPT-4 dan GPT-4o. Oke? Ya, jangan sampai bingung ya. Secara by default nanti saya tunjukin gimana. Kita akan tes kemampuan vision ya. Di sini saya upload botol ya, 2 botol di sini objeknya, dan dengan latar belakang seperti ini. Gimana kemampuan penglihatan si GPT-4o ini? Nah, di sini saya tanya, coba GPT, coba Anda analisa objek foto berikut. Foto tersebut menunjukkan 2 botol plastik berisi air. Betul. Ya, dia bisa langsung mengidentifikasikan ini 2 botol ini terisi air. Mungkin kalau di zoom, ini mungkin airnya tidak terlalu terlihat ya kalau kita lihat kayak gini. Tapi kemampuan vision dari GPT-O sangat-sangat menakjubkan. Kemudian dengan latar belakang dinding bertekstur batu, betul sekali. Botol yang berada di sebelah kiri memiliki tutup berwarna merah. Oh, warna merah dia mengidentifikasinya. Oke. Kemudian berlabel Cleo. Wow, dia bisa melihat mendetailkan tulisan juga nampaknya penglihatannya. Sedangkan botol di sebelah kanan memiliki tutup berwarna biru tanpa label. Oke, yang terlihat jelas. Botol di sebelah kiri tampak agak penyok. Kita lihat, ya benar. Penyok ya di bagian ininya ya. Sangat menakjubkan. Sedangkan botol di sebelah kanan terlihat lebih penuh dan dalam kondisi lebih baik. Bahasanya bagus banget dia ya. Terlihat lebih penuh. Coba bahasanya. Terlihat lebih penuh. Dia gak ngomong penuh, tapi penglihatannya dia kayaknya botol sebelah sini tuh penuh. Terlihat gitu loh. Oke, bagus. Analisa mendetail dari foto ini bisa mencakup beberapa aspek. Kondisi botol, dia bilang botol Cleo di sebelah kiri tampak penyok, mungkin karena tekanan atau penggunaan sebelumnya. Maksudnya udah digunain, jadi bekas orang megang mungkin jadi penyok gitunya di genggaman. Sedangkan botol sebelah kanan tampak dalam kondisi lebih baik dan lebih penuh. Penempatan kedua botol terletak di sudut ruangan yang memperlihatkan perpaduan lantai kayu dengan dinding batu. Betul sekali.
Fungsi penggunaan kedua botol tampak digunakan untuk menyimpan air minum. Oke, biasa aja ini konteks lingkungan. Foto ini mungkin diambil dari rumah atau tempat yang memiliki dekorasi interior dengan elemen natural seperti dinding batu. Oke, kebersihan dan kerapian lantai dan dinding tampak bersih menunjukkan pemeliharaan yang baik dari lingkungan sekitar. Secara keseluruhan foto ini memberikan gambar tentang dua botol air minum dalam konteks interior yang rapi. Oke, bagus sekali. Sekarang saya akan bandingkan ya kemampuan melihat ini dengan cloud. Ya, kalau Anda mau lihat cloud tree ya. Jadi saya disclaimer dulu. Kalau Anda nanti nonton video ini, tonton juga video saya yang ini ya dengan thumbnail berikut ini. Saya tes di situ. Saya bilang cloud tree Anda lebih hebat dari ChatGPT versi gratis. Tapi sekarang mohon maaf ya, saya klarifikasi. GPT yang versi gratis sekarang lebih baik meskipun dibantu GPT-4o yang gratis dengan batasan ini ya. Kita lihat jawaban dari cloud. Oke, jawaban dari cloud di sini saya tanya cloud. Gambar ini menampilkan sebagian dinding dengan tekstur batu bata tertumpuk dalam pola berwarna coklat dan abu-abu. Oke, di depan dinding tersebut terdapat lantai berpetak. Oke. Di atas lantai kayu tersebut terdapat dua botol air mineral berukuran kecil. Oke, betul. Satu berwarna biru, satu berwarna merah, sama warnanya. Identifikasinya. Keseluruhan gambar memberikan kesan minimalis, dah sampai situ doang. Tapi dia nggak bisa mendetilkan seperti detailnya si GPT-4o ya. Dia bisa mendetilkan botol ini penyok, terus ada label Cleo-nya. Nggak sampai situ. Makanya ini sangat disayangkan ya. Next, kita akan mengidentifikasi gambar selanjutnya di sini ya. Kita minta objek gambar yang lebih rumit lagi di sini. Di sini saya minta, oke, sekarang bisakah Anda bantu saya tumbuhan apa saja yang saya foto berikut ini? Bisakah Anda memberitahukan objek tumbuhan tersebut dan manfaat yang bisa saya gunakan? Oke, dia langsung identifikasikan dalam foto terlihat berapa jenis tumbuhan dan elemen taman yang bisa diidentifikasi. Pohon dengan batang besar di sebelah kanan. Oke, maksudnya ini ya. Dia bisa melihat ini pohon dengan batang yang besar. Nah, pohon ini tampak sudah dewasa. Oke. Dengan kulit kayu yang tebal, tekstur besar. Sayangnya jenis pohon ini sulit teridentifikasi tanpa melihat daunnya. Oh, bagus. Atau bagian lain yang lebih spesifik. Dia nggak bisa ngedetek ternyata untuk bagian ini, tapi dia bisa mengidentifikasikan dari jenis kayunya ini ya. Terlihat mungkin di sini ada retak-retakan yang sudah terlihat sangat tua. Dan dia bisa mengidentifikasikan bahwa pohon ini sudah lama. Nah, di sini dia tanaman merambat. Oke, dia melihat tanaman merambat di sini. Maksudnya yang ini. Nah, itu dia. Ada tanaman merambat tumbuh di sekitar pohon dengan tiang menyangga, daunnya besar, berbentuk palmet seperti tangan. Yang tampaknya adalah daun pare atau Momordica carantia. Tanaman ini biasa digunakan sebagai sayuran di berbagai masakan Asia. Betul ya. Nanti kita cek ya. Tanaman dalam pot. Di latar belakang terdapat beberapa pot. Oke. Salah satu pot terlihat ada tanaman daun berwarna hijau. Mungkin tanaman hias atau tanaman obat. Beberapa jenis tanaman hias yang populer di pot seperti ini termasuk Sansevieria, lidah buaya, atau tanaman rempah seperti jahe dan kunyit. Oh. Iya, betul. Di sini ya ada tanaman kunyitnya ya, memang. Dia bisa detil nyempil loh padahal loh. Bisa mengidentifikasikan. Oke. Pot dan perlengkapan taman terlihat beberapa pot berkebun seperti selang air. Pot tersebut mungkin berisi berbagai tanaman yang belum terlihat jelas dalam foto. Oke, dia bisa ngedetilin juga. Ini ada selang ya. Ada selang. Dan botol. Oke. Bagus. Nah, di sini dia kasih manfaatnya. Dari hasil penglihatan dia yaitu pare. Selain digunakan dalam masakan, pare juga terkenal dalam pengobatan tradisional. Konsumsi pare bisa membantu menurunkan kadar gula darah, memiliki sifat antioksidan dan mendukung kesehatan pencernaan. Bagus. Nah, kita nanti langsung aja ya, karena ini tanaman hias ini dia nggak terlalu spesifik. Yang bikin saya kaget adalah dia bisa mengidentifikasikan ini, bisa tahu pohon pare, ya, terus pohon besar itu udah tua, dan pohon-pohon yang ada di belakang tadi. Dan di cloud tree, kita lihat di sini, di cloud tree sini dengan perintah yang sama, jawabannya adalah seperti ini. Berdasarkan gambar yang saya melihat, beberapa tanaman tumbuh di area tersebut. Nah, salah, tapi sayangnya jawabannya itu tanaman ginseng. Di sini dia bilang,
Selain itu dia melihat tanaman daun kecil-kecil yang mungkin adalah tanaman pakis atau semacam tumbuhan paku, kurang tepat. Di sini dia juga memanfaatkan tanaman-tanaman ini antara lain. Di sini dia jawab bambu, ini nggak ada bambu. Terus secara keseluruhan tumbuhan ini dapat menciptakan suasana sejuk. Ini biasa aja. Jadi cloud tree jawabannya kurang baik ya. Dan di sini saya cari di Google daun pare dan jawabannya GPTO menjawab dengan sangat-sangat tepat sekali. Oke, yang terakhir ya. Di sini saya foto sebuah objek hewan. Sekarang tebak ikan apa yang saya pelihara ini. Jika Anda benar, masakan apa yang cocok untuk diolah oleh jenis ikan tersebut? Berdasarkan foto, ikan yang Anda pelihara tampaknya, dia katakan tampaknya. Nah, berarti dia ada sisi keraguan ya. Berdasarkan foto, ikan yang Anda pelihara tampaknya, nah kata dia tampaknya, adalah ikan lele. Berarti dia menduga-duga ini ikan lele. Oke. Lele memiliki ciri khas seperti tubuh memanjang, kepala besar, dan kumis barbul di sekitar mulutnya. Dia bisa ngelihat, oke. Di sini ya, ada kumisnya. Bisa melihat sedetil itu dia ya, penglihatannya. Oke. Kemudian di sini masakan yang cocok untuk ikan lele itu lele goreng, pecel lele, lele bakar, lele asam pedas, dan sini mangut lele. Dan sekarang di cloud kita lihat juga dengan prompt yang sama, perintah yang sama. Di sini jawaban dia berdasarkan gambar ikan yang Anda pelihara terlihat juga ya, terlihat seperti ikan lele atau catfish. Bentuk tubuhnya memanjang, tidak bersisik serta warnanya kebiruan khas lele. Tapi di sini dia kasih menunya untuk saya bisa diolah apa aja. Jika tebakan saya benar, beberapa masakan yang cocok untuk mengelola ikan lele antara lain pecel lele, lele penyet, lele kuah kuning, lele bakar, pasmol lele. Lebih ini ya, lebih familiar saya tadi. Dan di sini kita lihat jawabannya dari kedua AI ini. Di Google saya tulis di sini ikan yang mirip dengan lele yaitu ikan patin. Ya. Sangat benar sekali, lagi-lagi kedua AI ini, tapi lebih spesifiknya GPT-4o. Kenapa saya bilang GPT-4o? Ya. Karena dia bisa ngeliat kalau ini nampaknya tuh gambarnya seperti ikan lele kata dia. Emang benar ini ikan patin. Jadi ikan yang tadi objeknya saya foto adalah ikan patin. Memang terlihat sepintas mirip kayak lele dengan kepalanya agak besar dan ada ininya ya. Apa ini namanya? Saya juga kurang paham ya. Di sini ditulis keterangannya, ikan patin merupakan ikan yang mirip dengan ikan lele. Ikan patin memiliki daging yang lembut dan gurih. Ikan ini kaya nutrisi dan cocok diberikan untuk orang dewasa maupun anak-anak. Oke. Jadi jawabannya dari GPT-4o sangat menakjubkan dengan kemampuan penglihatannya ya untuk yang versi gratisnya. Dan gimana sih Mas akses GPT-4o-nya itu gimana ya? Secara default udah langsung aja. Jadi ketika nanti Anda ketik di sini ya. Anda ketik di sini, ini langsung ada. Nah, ini mungkin saya kasih lihat di sini gambarnya. Kalau di bawah nggak kelihatan. Oke, nah ini dia. Ada tanda ini kan ya, di tanda sini. Nah, ini kalau Anda klik, nah muncul kan GPT-4o, smart and fast, cepat dan pintar. Nah, jadi ini secara default untuk pengguna yang gratis sudah langsung ya. Tapi untuk gambar seperti ini, untuk versi 3.5-nya nggak bisa. Oke, jadi jangan bingung ya nanti ya. Kok ini nggak bisa Mas? Ya, seperti itu. Jadi untuk yang 3.5 versi gratis, ini dibatasin. Dan hanya bisa, kalau nggak salah, cuma 5. Untuk menganalisa gambar, file, penglihatan, dan sebagainya. Dan bagi Anda yang mau menghasilkan output ChatGPT dengan hasil yang lebih maksimal, nah Anda bisa gunain yang namanya prompt engineering script ini. Nah, kalau Anda suka klik link di bio profil Instagram, Thread, TikTok saya, nanti kan Anda masuk seperti ini, ya, Anda bisa scroll ke bagian bawah dan pilih AI for Expert. Nah, di sini adalah sebuah ebook yang saya tulis untuk Anda yang memiliki kesulitan ketika menulis prompt perintah dan hasilnya dari ChatGPT itu nggak sesuai dengan ekspektasi Anda. Jawabannya ngalor ngidul, nggak spesifik. Nah, Anda bisa gunain ebook saya, yaitu Prompt Engineering Script ini. Nah, di Prompt Engineering Script ini, di sini Anda bisa baca landing page-nya sendiri, yaitu tanpa ada batasan niche. Ya, Anda bisa gunakan ini kalau Anda misalkan, Mas, saya bukan digital marketer, tapi saya seorang guru, saya seorang akuntansi, saya seorang guru olahraga. Bisa nggak? Oh, bisa sekali. Kalau Anda mau bikin soal-soal ulangan, soal-soal pertanyaan, identifikasikan sesuatu, semuanya bisa. Ya, apalagi anak-anak kuliahan nih.
Anda bisa gunain prompt engineering script ini. Untuk apa? Untuk menghasilkan hasil output jawaban yang lebih maksimal. Mungkin Anda selama ini nanya-nanya ke ChatGPT, kok hasilnya nggak bagus, nggak sesuai ekspektasi Anda. Nah, itu karena Anda nggak ngaktifin prompt engineering script. Ya, ada fitur tersembunyi di dalam ChatGPT yang nggak dipublish. Jadi Anda harus gunakan ini. Nah, jadi gimana sih penerapannya si prompt engineering ini? Nah, di ebook prompt engineering ini saya tulis tentang step yang harus Anda lakukan sebelum melakukan perintah. Jadi Anda nanti ikutin aja step 1, step 2, step 3 sampai 6, barulah nanti di sini Anda masukkan perintahnya. Jadi kalau biasanya kalau orang-orang awam atau Anda sekarang saat ini, Anda minta ChatGPT langsung buatkan saya naskah ulangan misalkan. Buatkan saya naskah pidato. Nah, mungkin hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi Anda. Nah, di sini ketika Anda menggunakan ebook yang saya tulis ini, Anda harus ikuti dulu langkah step by step yang saya tulis. Barulah setelah mengikuti 6 step ini, Anda minta buatkan saya apa? Tuliskan saya draft proposal. Misalnya seperti itu. Setelah Anda melakukan itu, Anda akan mendapatkan hasil jawaban output yang terbaik ya dan berbeda. Contohnya seperti ini, ketika saya mau bikin naskah skrip untuk YouTube saya, yaitu tentang teori konspirasi kemarin, di sini tanpa adanya prompt engineering ya, dia hasil jawabannya hanya gini doang. Dan di sini setelah saya mengaktifkan prompt engineering, dia lebih spesifik lagi dan ngasih beberapa poin. Baru dispesifikin lagi ya. Terlihat aja, lihat dari sini secara visualnya aja jawabannya beda. Mungkin Anda sering kan jawabannya langsung 1, 2, gak jelas seperti itu. Nah, jadi Anda harus masukin prompt engineering-nya terlebih dahulu. Dengan membaca ebook prompt engineering saya dan update terbaru yaitu GPT-4o ini akan menghasilkan output yang terbaik bagi Anda. Ya, di sini saya kosongin. Kenapa? Karena kebutuhan Anda mungkin beda-beda. Ada yang butuhnya jadi marketing atau jadi akuntansi buat mengelola data atau nyari informasi, mau bikin resep ataupun sebagainya, ya. Dengan menggunakan dua pola rumus ini akan mendapatkan hasil output yang berbeda. Jadi ginilah kita untuk memanfaatkan AI untuk kehidupan kita dan untuk kita bersaing dalam hal bisnis. Bagi Anda yang mau mendapatkan ebook ini, Anda bisa klik ya di URL berikut ini atau Anda bisa langsung klik link di deskripsi atau pin komentar di video ini. Oke, mungkin sekian saja video kali ini, video update terbaru dari saya tentang prompt engineering di GPT-4o. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar dan silakan dapatkan ebook yang saya tulis ini untuk memaksimalkan hasil jawaban ChatGPT Anda. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.